Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Malam ini pelajaran kita tafsir juz amma. Dan kita sudah masuk di surat Al-Kautsar. Namun sebelumnya sebagai mukadimah saya bacakan surat Fatir ayat 29. Allah berfirman, Innal ladzina yatluna kitaballah. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Jadi ini tentang pentingnya kita belajar tafsir sebagai mukadimah pelajaran malam ini. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah wa aqamus shalah, menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan mereka berinfak dengan apa yang kami rizkikan pada mereka, sirron wa alaniyatan, dalam keadaan sembunyi maupun terang-terangan, yarjuna tijaratan lan tabur, mereka mengharap perdagangan yang tidak merugi, liyuwaffiyahum ujurahum, pasti kami akan penuhi pahala bagi mereka, wa yaziduhum, dan kami akan menambah untuk mereka min fadlihi, dari karunia-Nya, innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha syakur, membalas. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, ay yattabi'unahu. Yang dimaksud yatlu di sini kalau terjemahnya seringnya atau kebanyakan Al-Quran terjemah itu yatlu diartikan membaca. Tapi kalau di tafsirnya itu tidak sekedar membaca. Makanya di sini diartikan yattabi'unahu, mengikuti. Jadi mengikuti itu buah dari pelajaran. Artinya sudah bentuk pengamalan. Itu makna dari yatluna kitab Allah. Yattabi'una fi awamirihi, yaitu mengikuti kitab Allah itu baik berupa perintah-perintahnya, fayamtathilunaha, kemudian dia laksanakan. Ini tafsir daripada yatluna. Jadi kalau kita membaca terjemah sangat sempit kalau terjemahnya, karena terjemah itu cuma perpindahan bahasa. Itu namanya terjemah, bukan menerangkan tentang maksud dan makna. Adapun tafsir itu menerangkan tentang maksud dan makna dari ayat tersebut. Maka tidak cukup kita hanya mengandalkan terjemah untuk menghasilkan pemahaman yang benar, atau untuk bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah, sebagai cahaya. Wa fi nawahihi, dan mengikuti larangan-larangannya, fayatrukunaha, kemudian meninggalkannya. Itu yang dimaksud yatluna, mempelajari larangan-larangannya dan meninggalkannya. Wa fi akhbarihi, dan mengikuti khobar-khobarnya, mempelajari khobar-khobar yang ada di dalam kitabullah, fayusaddiqunaha, kemudian khobar-khobar itu dibenarkan. Jadi isinya kitabullah itu tadi ada perintah, untuk diapakan perintah dilaksanakan. Ada yang kedua, ada larangan, diapakan larangan itu ditinggalkan. Kemudian ada khobar-khobar
bagaimana khobarnya itu dibenarkan. Wa ya'taqidunaha dan diyakini, dibenarkan dan diyakini. Wala yuqaddimuna alaihi dan tidak mendahului kitabullah ma khalafahu minal aqwal, baik itu ucapan, tidak boleh. Jadi orang beriman itu tidak boleh mendahului kitab Allah. Nah, baik berupa ucapan-ucapan maupun amalan. Wa yatluna aidan alfadhahu, juga masuk daripada yatlu itu artinya membaca lafaz-lafaznya. Jadi kita sebagai muslimin disyariatkan dan diperintah untuk membaca. Maka saya nasihatkan untuk jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, meluangkan waktu dari 24 jam itu diagendakan. Barang waktu sebentar, mungkin setiap selesai sholat, duduk sebentar membuka Al-Qur'annya, dibaca lafaz-lafaznya. Lebih bagus lagi kalau direnungi makna-maknanya. Nah, juga termasuk yatlu kitab Allah itu adalah membaca lafaz-lafaznya bidirosatihi, kemudian mendarosah. Darosah itu mempelajari, kata orang Jawa deres. Nah, cuma deresnya ini memang harus ada faham. Kalau bahasa Arab ya harus orang yang ngerti bahasa Arab. Tapi sekarang sudah banyak tafsir-tafsir, terjemah-terjemah dari tafsir. Menderesnya atau mempelajari, wa ma'anihi, juga memahami makna-makna dari lafaz-lafaz yang dibaca. Nah, bitatabbu'iha, dengan mengikuti makna-maknanya itu, wastikhrajiha, dan mengeluarkan. Tsumma khassa minat tilawati ba'da amin, kemudian Allah khususkan tilawah setelah umum. Nah, as-shalah yaitu shalah. Salat ini masuk daripada kitabullah. Artinya di sini orang-orang yang membaca kitabullah, maksudnya mengikuti kitabullah, termasuk di dalamnya apa? Salat. Maka membaca kitab Allah itu umum, sementara salat itu khusus. Maka di sini kata beliau, kemudian Allah mengkhususkan setelah tilawah itu, setelah tilawah secara umum, nah khususnya apa? As-shalah. Jadi as-shalah itu bagian dari tilawah. Orang-orang yang membaca kitabullah dan menegakkan salat, allati hiya imaduddin. Salat itu kenapa di sini disebut? Karena salat itu merupakan tiang agama. Sudah sering kita dengar, barang siapa menegakkan sholat berarti dia menegakkan agamanya. Yang meninggalkan sholat berarti dia telah merobohkan agamanya. Artinya agamanya sudah roboh. Maksudnya roboh, tidak ada lagi agamanya, sudah hancur. Sehingga kebanyakan para ulama mengkafirkan orang-orang yang meninggalkan sholat. Sehingga orang tidak sholat atau meninggalkan sholat termasuk murtad, keluar dari Islam, dan tidak boleh kalau mati tidak boleh dikubur di kuburan muslimin, tidak boleh dimandikan, tidak boleh dikafani, dan tidak disolati. Karena apa? Karena tiang agamanya sudah roboh. Nah, banyak hadis-hadis sahih. Di antaranya Rasulullah bersabda, al-farqu bainana wa bainal kufri tarkus shalah. Perbedaan antara kami orang muslimin dan orang kafir adalah salat. Faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Itu jelas sekali. Artinya jelas itu kalau bahasa hadisnya sharih.
bukan hanya pemahaman, bukan hanya penafsiran. Nah, wa nurul muslimin, dan salat itu merupakan cahayanya orang muslim. Maka orang muslim itu bercahaya di wajahnya walaupun orangnya hitam. Karena nanti itu orang yang sholat itu ada cahaya di hatinya, kemudian membias ke wajahnya. Walaupun orangnya putih, orangnya kulit putih tapi enggak sholat, itu enggak ada cahayanya. Wa mizanul iman, dan sholat itu merupakan timbangan iman. Mizan itu timbangan, artinya ukuran iman itu pada sholat. Kalau imannya kosong ya enggak sholat ya. Wa alamatu sidqil Islam, dan sholat merupakan tanda kejujuran Islam seseorang. Sampean muslim? Iya, saya muslim. Kok enggak sholat? Berarti tidak jujur. Lawan dari jujur apa? Dusta. Maka keislamannya itu dusta. Orang bilang Islam KTP. Kemudian wan nafqatu, nafkah ya, nafkah alal aqarib. Tadi orang yang membaca kitabullah, menegakkan sholat dan menafkahkan apa yang Allah rizkikan. Nafkah itu wajib kepada kerabat. Wal masakin, dan masakin. Wal yatama, dan orang yatim, anak yatim. Yatim itu orang yang ditinggal bapaknya sebelum balik. Wa ghairihim, dan selain daripadanya, berupa zakat, kafarat, nuzur. Nuzur itu jamak dari nazar. Jadi hartanya disedekahkan, untuk dinafkahkan untuk kaum kerabat, mulai dari keluarganya, miskin, anak yatim dan selainnya. Termasuk dari zakat, termasuk daripada infak adalah untuk zakat. Nah, kemudian ada kafarah. Kafarah itu tebusan. Kemudian nadar. Kemudian sedekah lainnya. Sirron wa alaniyah, dalam keadaan sembunyi, samar, dan terang-terangan. Fi jami'il awqat, dalam setiap waktu. Yarjuna bidzalika tijaratan lan tabur, dia lakukan itu mulai dari membaca Al-Quran, sholat, nafkah tadi. Itu dia lakukan karena mengharap perdagangan yang tidak merugi. Ai lantak suda wa tafsuda, tidak rusak dan tidak binasa. Artinya perdagangan yang kekal, baik di dunia, nanti lebih-lebih di akhirat. Maka orang cerdas, kata Rasul, orang yang memikir itu yang hasilnya itu berlanjut, tidak berhenti ya. Bal tijaratun hiya ajallut tijarat, bahkan ini merupakan perdagangan yang paling tinggi. Wa a'laha, ya paling bagusnya perdagangan dan paling tingginya perdagangan. Wa afdaluha, dan paling afdalnya perdagangan. Saya ulang tadi, perdagangan yang paling tinggi, paling afdal itu apa? Di ayat ini Allah sebutkan apa? Baca Al-Quran, melaksanakan Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian sholat, kemudian infak. Ala wahya ridho rabbihim, apakah itu perdagangan yang dia harapkan, keuntungan perdagangan yang dia harapkan, yang kata Allah lan tabur, tidak merugi. Keuntungan yang mereka harapkan yaitu ridho Allah. Dengan ridha Allah itu dia akan sampai kepada al-fauzu bijazili thawabihi, yaitu berupa kebahagiaan. Nah, maka kebahagiaan itu sekali lagi diperoleh dengan membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan. Sehingga Al-Quran
Al-Quran itu betul-betul menjadi hidayah baginya, menjadi cahaya, menjadi roh, maka orangnya bahagia. Walaupun dari sisi dunianya dia mungkin orang paling fakir, orang paling miskin, tapi dia orang bahagia, orang yang sudah tenang jiwanya. Sehingga ketika mau meninggal pun kata Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang sudah tenang, tenang bersama Allah Subhanahu wa taala. Irji'i Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Keluarlah, kembalilah kamu wahai jiwa yang tenang, menuju keridhaan Rabbmu. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini merupakan makanan jiwa, ya. Apa itu makanan jiwa? Ilmu Al-Quran yang dipelajari, membaca lafadznya, mempelajari maknanya. Itu makanan jiwa, makanan hati. Dan siramannya, airnya. Karena banyak ayat-ayat dan hadis Allah terangkan, Rasul terangkan bahwa Al-Quran itu seperti air hujan. Air hujan itu Allah turunkan untuk menghidupkan tanaman-tanaman, menghidupkan tanah yang kering. Demikian juga Al-Quran ini Allah turunkan untuk menghidupkan dan menyirami hati-hati yang kering, hati-hati yang telah mati. Maka orang yang jauh dari Al-Quran, kemungkinan hatinya dua, gersang atau mati. Maka orang yang hatinya jauh dari Al-Quran, walaupun dia dari sisi dunianya sukses, tapi hatinya gelisah, resah, penuh dengan kegelisahan, keresahan, tidak bahagia. Sehingga dia walaupun sudah banyak hartanya, di rumah tidak kerasan, melancong kemana-mana, tidur di gua-gua, tidur di pantai-pantai, karena di rumah sudah nggak tenang. Nah, bahkan orang-orang yang akalnya cerdas-cerdas, ada bahkan psikolog, bahkan orang-orang psikolog, orang-orang yang konselor bunuh diri, dokter-dokter bunuh diri, itu karena tidak mencapai kebahagiaan. Tapi kalau orang itu belajar Al-Quran, Rasulullah mengatakan, nuzilat alaihim as-sakinah. Di majelis ilmu yang seperti ini, ya, ketika kita belajar Al-Quran, kata Rasul SAW, diturunkan kepadanya as-sakinah. Apa itu sakinah? Ketenangan jiwa. Jadi ketenangan jiwa tidak ada di apotek, walaupun ada namanya obat penenang. Itu yang tenang cuma badannya. Setelah hilang obatnya, balik lagi, sumpek lagi. Kebanyakan orang yang pingin sudah di puncak kesumpekan, kegelisahan, bunuh diri. Dikira itu penyelesaian, padahal dia berpindah dari kesumpekan menuju kesumpekan yang lebih parah lagi. Wa ghasiyatuhumur rahmah, orang yang duduk di majelis ilmu seperti ini, belajar Al-Quran dan hadis, akan diliputi rahmah. Apa itu rahmah? Sudah sering kita bahas, rahmah itu ampunan dosa-dosa yang telah lalu dan bimbingan taufik terhadap jalan yang akan ditempuh. Dan itu keinginan kita semua, harapan kita semua seperti itu. Maka ini buah dari perdagangan yang Allah sebutkan di surat apa tadi Pak Jazuli ini? Surat Fatir ayat 29. Itu perdagangan yang pahalanya, yang buahnya, hasilnya, keuntungannya berlanjut sampai akhirat berupa al-fauzu bijazili sawabihi, kebahagiaan dengan mendapat pahala dari Allah, wan najatu, dan mendapat keselamatan min sakhotihi, dari murka Allah, wa iqabihi, dan siksa Allah.
Wa hadza fihi annahum yukhlisuna bi a'malihim. Dan itu diperoleh disebabkan karena keikhlasan amalan-amalan mereka. Ini juga nasihat pada kita untuk ikhlas. Ngaji itu ikhlas, mengamalkan yang ikhlas karena mengharap ridha Allah. Karena kalau tidak ikhlas ya percuma. Nah, wa annahum la yarjuna biha minal maqasidis sayyi'ah. Bahwa dia ngaji, belajar tadi, berdagang tadi tidak mengharapkan dari tujuan-tujuan jelek. Nah, wan niyatil fasidah, niat-niat yang rusak sedikit pun. Nah, tengah ya. Nah, wa dzakara annahum hasala lahum ma rajau. Allah sebutkan di ayat tadi bahwa mereka pasti sampai kepada yang mereka inginkan. Jadi di ayat ini diarahkan oleh Allah agar kita ikhlas, ngaji, semangat untuk mendapatkan keberuntungan yang besar dunia dan di akhirat. Nah, dunia ini benar-benar sebentar. Sangat sebentar, sementara waktu ini berjalan cepat, umur begitu pendek, ilmu begitu banyak, perjalanan begitu panjang. Di alam kubur berapa tahun? Apa yang menentukan nasib di alam kubur? Kondisi kita di dunia. Di padang mahsyar 50.000 tahun. Belum nanti neraka atau surga. Kalau kemudian neraka, naudzubillah, jatuhnya saja, melayangnya saja 70 tahun. Setahun di akhirat, 1000 tahun di dunia. Faqala, maka Allah mengatakan liyuwaffiyahum ujurahum. Allah berjanji pasti Allah akan penuhi, Allah akan tunaikan balasan bagi mereka. Ai ujuru a'malihim, yaitu balasan perbuatan mereka. Jadi jangan menganggap sia-sia. Apa yang kita lakukan ini jangan diyakini sia-sia. Pasti Allah mencatatnya. Ala hasbi qillatiha wa kasratiha. Tapi itu pun tergantung dari sedikit atau banyaknya daripada perdagangan tadi. Wa husniha wa adamiha, juga tergantung dari bagusnya apa ya, niatnya, bagus dari belajarnya dan tidaknya. Wa yaziduhum min fadlihi, dan Allah akan menambah karunia bagi mereka. Ziyadatan an ujurihim, yaitu tambahan dari balasan. Nah, karena amalan itu dihitung oleh Allah, tapi ditambah lagi. Nah, innahu, kenapa ditambah-tambah oleh Allah? Sampai Nabi Musa pernah bertanya pada Allah, orang paling miskin di surga itu seperti apa? Kata Allah SWT, seperti raja terkaya dikalikan 100 kali, 100 apa 1000 saya lupa. Kemudian ditambah lagi orang terkaya. Walaupun di dunia mungkin dia orang paling miskin, fakir, tapi sukses melaksanakan perdagangan. Taruhlah ini katakan perdagangan ukhrawi, ya, perdagangan akhirat. Kenapa Allah tambah terus balasannya? Karena Allah itu innahu ghafurun syakur. Karena Allah itu ghafur. Nam ghufira lahum as-sayyi'atu. Maksudnya kesalahan-kesalahannya itu di dunia itu diampuni oleh Allah, dihapus. Namanya ghufira itu dihapus. Nah, setiap kita pasti terjatuh pada salah dan dosa, tapi itu catatannya tidak ada, dihapus oleh Allah. Kemudian waqubila minhum al-qalil minal hasanat, dan di antara bentuk terima kasihnya Allah,
Allah menerima dari hambanya yang berdagang ini sedikit, walaupun sedikit, dari kebaikan-kebaikan. Ini mukadimah dari pelajaran tafsir kita. Surat Fatir ayat 29 mendorong kita untuk semangat terus belajar Al-Quran, belajar tafsir. Kita sampai surat At-Takatsur, juz amma, surat At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah. Kami di sini tidak menunjukkan banyak. Kami itu di dalam bahasa Arab ada dua maknanya. Satu bermakna saya dan menyertakan orang lain. Yang kedua maknanya ta'zim li nafsihi, pengagungan dirinya, tidak menunjukkan adanya orang lain. Ini berarti makna yang keberapa? Yang kedua, namanya ta'zim li nafsihi. Inna, sesungguhnya kami a'toinaka, telah memberi kamu, kanya di sini khusus, yaitu Muhammad. Namun demikian, walaupun ini khusus pada beliau, berlaku juga kepada umatnya. Sesungguhnya kami telah memberi kamu Muhammad Al-Kautsar. Nah, Al-Kautsar nanti diterangkan apa itu Al-Kautsar. Karena kami telah memberi kamu Al-Kautsar padamu Muhammad, fasalli, maka sholatlah, li rabbika, karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah. Inna syani'aka, sesungguhnya orang yang membencimu, huwa al-abtar, dialah orang yang merugi. Al-basmalatu taqaddama al-kalamu alaiha. Tafsir basmalah telah berlalu penjelasannya. Hadhihi suratu qila, surat ini ada yang menafsirkan atau ada ulama mengatakan innaha makkiyah. Ada yang mengatakan bahwa surat ini surat makkiyah. Wa qila innaha madaniyah. Ada juga ulama mengatakan surat Al-Kautsar ini madani. Wal makki, apa itu surat makki? Makkiyah huwa alladzi nuzila qabla hijratin nabi ilal madinati. Makki itu adalah surat atau ayat yang Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Ya, itu Makkiyah. Kalau turunnya sebelum hijrah namanya surat Makkiyah. Sawaun nuzila fi Makkah, apakah ayat itu turun di Mekah au fil Madinah? Atau turun di Madinah. Walaupun turun di Madinah, kalau turunnya sebelum hijrah itu disebut Makkiyah. Au fit tariqi fis safar, atau turunnya dalam perjalanan safar, di jalan, dalam perjalanan beliau safar ke hijrah, ya. Nah, kalau turun perjalanan itu disebut Makkiyah. Fa kullu ma nuzila ba'dal hijrah fa huwa madani, maka semua ayat atau surat yang turun setelah hijrah itu namanya madani. Wa ma nuzila qablaha, dan ayat atau surat yang turun sebelum hijrah fa huwa makki. Hadza huwa al-qaulur rajih, inilah pendapat yang paling benar min aqwalil ulama, dari pendapat-pendapat para ulama. Yaqulullahu azza wa jal mukhadiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah di sini mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna a'tainaka al-kautsar, sesungguhnya kami telah memberimu al-kautsar. Al-kautsar fil lughatil arabiyyah, al-kautsar dalam bahasa Arab huwa al-khairul katsir, maknanya kebaikan yang banyak. Nah, berarti apa tadi artinya? Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad kebaikan yang banyak. Wa hakadza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah
Nabi sallallahu alaihi wasallam atahullahu taala khairan katsiran. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala telah memberi beliau kebaikan yang banyak. Padahal beliau orang miskin, ya, beliau itu orang fakir. Bahkan Rasul pernah menyampaikan kepada para sahabat, istri saya itu 13. Tapi tidak ada di rumah itu satu sok dari makanan. Satu sok itu 4 mud. Satu mud itu 6 onan. Berarti satu sok berapa kilo? 2,4 kilo. Nah, dan itu hadis, kata para ulama, menerangkan bahwa orang itu boleh menceritakan kondisi keluarganya pada orang lain. Jadi Rasul Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memberi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Nah, tapi memang Rasul sebelum diutus ditawari oleh Allah, kamu mau jadi raja atau jadi hamba? Jadi hamba saja. Beliau milih yang kedua. Tapi kalau Rasul mau, kata beliau, kalau aku mau, aku bisa minta kepada Allah gunung Uhud ini jadi emas, dan itu hak saya. Dan kalau gunung Uhud ini mau diminta lagi seperti itu lagi, sehingga menjadi 3 gunung Uhud, 3 gunung emas sebesar gunung Uhud kali 3, itu mau. Tapi beliau memilih yang lebih afdol dari 3 emas sebesar gunung Uhud. Nah, famin dzalika an-nahrul azim, di antara kebaikan yang banyak yang Allah berikan itu adalah an-nahrul azim, sungai yang besar. Alladzi fil jannah, yang ada di jannah. Berarti ini kebaikan apa? Akhirat. Walladzi yusabbu minhu mizaban ala khawdihi, yang mengalir, ya, yang mengalir dari al-kautsar itu, ya, mizaban ini kayak talang seperti itu. Jadi ada talang, ada aliran air dari pipa, kayak pipa itu dari al-kautsar. Kalau Kautsar ini nama sungai di surga yang Allah khususkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu ada pipa yang mengalir dari sana. Nanti saya mengartikan mizaban itu sebagai pipa, ya, untuk mengalirkan air. Lebih tepatnya nanti dilihat kamus atau tanya ke orang Arab, ya, apa mizaban. Ada pipa yang mengalir ke haudnya Nabi. Haud itu telaga. Al-Maurud sallallahu alaihi wasallam, di mahsyar itu ada telaga. Nah, telaga milik Nabi. Jadi Nabi itu punya 2. Di atas, di surga itu Firdaus, di surga Firdaus punya sungai, disebut sungai apa? Al-Kautsar. Kemudian di mahsyar beliau juga punya telaga. Nah, ma'uhu, airnya, air telaga ini, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih dari susu. Wa ahalla madaqan minal asal, lebih manis dari madu. Ini sifatnya. Sifat apa tadi? Air di telaga Nabi yang mengalir dari Al-Kautsar. Wa atyabu raihatin minal misik, baunya lebih harum dari misik. Misik ini minyak yang paling harum. Nah, baunya sangat harum, lebih harum dari misik. Dan di hadis lain,
gelasnya aniyatuhu sebesar, gelasnya itu sebanyak bintang-bintang di langit. Nah, wa hadzal haudu, telaga ini fil qiyamah, telaga ini nanti pada hari kiamat, fi arsatil qiyamah, nanti ada di arsatil kiamat, itu maksudnya di mahsyar. Yariduhu al-mu'minun, orang-orang berjalan ke sana untuk minum, karena matahari itu dekat 1 mil di atas kepala. Mereka di puncak panas dan puncak kehausan. Tapi bagi orang beriman disiapkan ini telaga Rasul sallallahu alaihi wasallam, disebut haud. Orang-orang mukmin, orang-orang beriman berjalan ke haud min ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa aniyatuhu dan bejananya atau gelas-gelasnya kanujumis sama, sebanyak bintang di langit. Kasrotan wahasanan, baik banyaknya maupun bagusnya. Nah, jadi sudah dibentuk oleh Allah bagusnya gelas-gelasnya itu sudah dari bahan yang sangat bagus, sehingga menambah selera minum. Kan beda misalnya jenengan minum kopi dari cengkir plastik, ya, sama cengkir gelas beling kayak gitu, kan beda. Rasanya juga beda, lihatnya juga beda. Nah, di surga juga seperti ini penjelasannya. Nah, ini hadisnya akhrajahu Muslim. Jadi hadisnya sahih. Hadis sahih tentang apa ini? Telaga Nabi. Nah, ini di kitab Fadail bab Itsbatu Haudin Nabi, ya, wasifatihi. Di Muslim bisa dicari bab adanya telaga Nabi dan sifat-sifatnya. Sifatnya ini tadi, lebih putih dari madu, lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih harum dari misik. Gelasnya sebanyak bintang di langit, baik banyaknya maupun bagusnya. Sekarang masalah untuk kita ini. Famangkana waridan ala syariatihi, barang siapa di dunia ini berjalan di atas syariatnya, di atas ajaran beliau, baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, baik itu akhlaknya, ya, fid dunya. Kana waridan ala haudihi fil akhirah, maka dia bisa berjalan menuju telaga Nabi di akhirat. Ya, ini syaratnya, tiketnya bisa disiapkan sekarang. Bagaimana tiketnya tadi? Jangan keluar dari Nabi. Baik itu akidahnya, baik itu ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Karena Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatun. Sungguh ada bagimu pada Rasul itu contoh yang baik. Contoh apanya? Semuanya dari beliau. Jangan dipilih-pilih. Sampai-sampai orang-orang yang mengaku berpegang teguh pada sunnah, yang terkenal itu Abdullah bin Umar atau yang dikenal dengan Ibnu Umar. Sampai kepada jalannya Rasul pernah lewat sini, Rasul pernah berhenti di sini, itu ditiru. Saking kepinginnya mencontoh, meneladani Rasul, sampai cara-cara atau perilaku Rasul yang tidak ada kaitannya dengan agama, itu ditiru. Dan itu bagus, itu kebaikan, itu dapat pahala. Mencontoh Rasul perkara-perkara yang tidak ada kaitannya dengan hukum agama. Contoh kalau sekarang itu pakai jubah, ya, pakai jubah itu bukan budaya Indonesia, padahal asal dari pakaian itu boleh.
Dan itu tergantung dari negara masing-masing. Tidak ada batasan, tidak ada ketentuan, kecuali yang dilarang oleh Allah seperti warna merah celup, kecuali yang dilarang seperti buka aurat, seperti yang dilarang seperti isbal bagi laki-laki. Tapi modelnya bagaimana itu tidak ada ketentuannya. Ketika seseorang memakai jubah dalam rangka meneladani Rasul, tadi itu karena lihat laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Uswah itu contoh. Maka dapat pahala. Bisa jadi pahalanya lebih besar daripada orang yang melaksanakan sholat sunnah. Nah, barang tadi syaratnya tiketnya harus berjalan di atas jalannya Nabi, syariatnya Nabi, baru bisa menjangkau haud tadi. Wa man lam yakun waridan ala syariatihi, orang yang tidak berjalan di atas syariatnya, akidahnya mencelek, nambah-nambah, atau ngurangi atau merubah-rubah akidah yang ada pada Rasul dan sahabatnya, ibadahnya tidak sesuai dengan bimbingan Rasul, tidak sesuai dengan contoh beliau, tidak ada dalilnya. Maka kita jangan ibadah itu hanya bermodal semangat. Jangan bermodal katanya-katanya. Karena kita akan ditanya oleh Allah, "Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana dalilmu? Kalau kamu memang benar. Oh, dalil saya Pak Kiai itu. Oh, enggak bisa, itu bukan dalil. Dalil saya itu katanya Pak itu bukan dalil. Dalil itu Al-Qur'an sama sunnah. Itu perkataannya Abu Hurairah itu. Loh, Abu Hurairah bukan dalil. Kecuali kamu mengatakan perkataan Rasulmu ya Allah, baru diterima. Perkataan Rasul pun masih diteliti, ada yang sahih, ada yang lemah. Jadi itu, barang siapa yang tidak berjalan di atas syariat Rasul, baik akidah, ibadah, akhlak dan seterusnya, fa innahu mahrumun minhu fil akhirah. Maka dia diharamkan, tidak boleh mendekat. Sampai Rasul sendiri mengatakan, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah. Banyak hadisnya ya, sahih-sahih banyak. Ya Rabbi, ummati, ummati. Ya Allah, itu umatku, umatku. Kok tahu Rasul itu umatnya? Karena dia datang mendekat kelihatan dari bekas wudhunya. Wudhunya itu ada bekas wudhunya. Dia sholat. Dan sebelum sholat dia mesti wudhu dulu. Cuma tadi mungkin wudhunya masih nambah-nambah, nggak ngikuti contoh Nabi. Sholatnya juga ditambah-tambahi, dirubah-rubah, dikurang-kurangi dan seterusnya. Artinya keluar dari rel yang ditanamkan oleh beliau. Bahaya itu. Maka kata dijawab oleh Allah SWT, Rasul tadi, ya Allah, ya Rabbi, umatku, umatku. Kemudian dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Ya Muhammad, sesungguhnya kamu tidak tahu apa yang telah mereka rubah-rubah setelahmu. Maka Rasul mengatakan, suhkon, suhkon, suhkon. Celaka dia, celaka dia, celaka dia. Siapa ini yang dibilang celaka? Orang yang suka merubah-rubah ajaran Rasul. Karena ajaran Allah dan Rasulnya itu sudah sempurna. Tidak perlu tambahan, tidak perlu dikurangi. Orang yang merubah-rubah ajaran Rasul itu buruk sangka kepada Rasul, menuduh Rasul itu mengkhianati Allah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, man ibtada'a bid'atan hasanat, man ibtada'a bid'atan, barang siapa membuat ajaran-ajaran baru dalam Islam, yaraha hasanatan, dia bilang bid'ah hasanah, faqad za'ama anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khanar risalata. Berarti dia telah menuduh Rasul itu pengkhianat risalah. Mestinya Rasul itu menyampaikan kepada umat apa yang saya lakukan ini.
seperti mengatakan seperti itu. Wa minal khairatil katsirati, sudah ya tadi. Di antara makna Al-Kautsar apa tadi? Di akhirat telaga Rasul. Yang kedua ini, yang pertama tadi Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Sungai di surga. Nah, yang kedua tadi telaga Rasul. Nah, wa minal khairatil katsirati, di antara kebaikan yang banyak tadi dari makna Al-Kautsar, allati utihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberikan kepada Nabi fid dunya, di dunia. Nah, kalau ini di dunia, tadi di akhirat. Ma tsabata fi sahihain, apa yang sahih yang diterangkan dalam sahihain. Sahihain ini berarti Bukhari, Muslim. Min hadis Jabirin radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Jabir radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, utitu khamsan, aku diberi 3 perkara, lam yu'tihinna ahadan minal anbiya qabli, aku diberi oleh Allah 3 hal yang tidak diberi pada seorang pun dari para nabi sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin, aku ditolong oleh Allah dengan kegelisahan musuh, ketakutan musuh sejauh 1 bulan perjalanan. Jadi 1 bulan sebelum perang, musuh itu sudah didonkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, waju'ilat li al-ardo atau al-ardu masjidan wa tahuron. Yang kedua, dijadikan untukku bumi atau tanah itu sebagai tempat sujud dan suci. Kalau umat Islam bisa sholat di mana saja, pokoknya bukan di tempat kotor, di tempat-tempat sampah, di tempat WC misalnya, itu tidak boleh. Atau di tempat yang ada di kuburan, atau di tempat-tempat yang ada gambarnya. Tapi semua tanah boleh suci dan bisa dipakai sujud. Nah, tapi kalau Yahudi tidak, harus di tempat sujudnya. Fa ayyuma rajulan min ummati adrakatis shalah falyusalli, maka siapapun dari umatku yang mendapati sholat, maka sholatlah. Misalnya sudah kemalaman ini, asar belum nyampe rumah ini, kalau sampai rumah maghrib ini nanti gimana? Kita masih di sawah ini misalnya, atau di ladang, ya sholat di situ nggak apa-apa, sah sholatnya. Nah, nggak boleh asar dijamak sama apa? Maghrib, nggak boleh ya. Nah, atau belum sholat isya ini sampai malam jam 12 atau jam di luar, itu boleh sholat di situ. Yang ke berapa ini? Wauti tu syafa'ah, aku diberi syafaat. Nah, diberi oleh Allah syafaat yang tidak diberikan oleh Allah pada nabi sebelumnya. Yang ke berikutnya, wa uhillat li al-maghanim, dihalalkan bagiku harta rampasan. Kalau sebelumnya harta rampasan itu haram, jadi dikumpulkan harta rampasan, nanti datang api yang membakar. Wa kana nabiyyu bu'itsa yub'asu ila qaumihi khassatan. Kemudian yang kelima, bahwa nabi-nabi sebelum beliau diutus pada kaumnya secara khusus. Nabi Musa kepada Bani Israel, Nabi Isa juga pada Bani Israel. Wa bu'istu ilan nasi amatan, tapi aku diutus untuk seluruh manusia. Nah, hadza minal khairil katsir, ini termasuk kebaikan yang banyak. Li'anna bi'sahu ilan nasi amatan, karena diutusnya beliau untuk seluruh manusia. Yastalzimu an yakuna aktsaral anbiya ittiba'an, sehingga konsekuensinya maka pengikut terbanyak
pengikut Nabi terbanyak, umat terbanyak, ya umatnya beliau. Kalau Nabi-Nabi sebelumnya kan khusus untuk umatnya, kalau ini kan seluruh manusia. Wa huwa kadzalika fa huwa aktsaruhum ittiba'an alaihi salatu wassalam. Sehingga beliau termasuk Nabi yang paling banyak pengikutnya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan berikutnya sampai hadis ini ya. 5 hal yang Allah berikan pada Rasul yang tidak Allah berikan pada nabi-nabi sebelumnya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan ilmu dan iman kita sebagai dasar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.